Selamat malam pemirsa, semoga malam ini, malam terindah buat pemirsa. Perkenalkan, namaku Bayu. Aku sekarang tinggal di kota ini, aku bekerja di rumah bosku, sebagai sopir pribadi. Bosku bernama Pak Dino. Pak Dino seorang direktur di perusahaan cukup ternama di kota ini. Bu Dino mempunyai usaha pakaian dan kuliner yang namanya cukup populer di sini. Pak Dino dan Bu Dino orangnya baik sekali dengan saya dan menganggap saya seperti anaknya sendiri. Beliau mempunyai anak sematawayang namanya Ike, Ike. Ike sekarang sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi di kota kami. Ike orangnya cantik, lembut dan sedikit manja. Ike sangat baik denganku, saya sering mengantarkan dia ke kampusnya. Wajah Ike memang cantik, bibirnya sekset, kulitnya putih mulus, maka banyak pria yang jatuh hati. Setiap malam minggu, ada saja cowok yang datang ke rumah ini. Mungkin ingin PDKT sama Ike. Mungkin kalau posisiku tidak seperti ini, mungkin aku mau juga PDKT. Kok aku jadi cemburu. Pagi ini, aku mengantar Ike ke kampusnya. Ike sering curhat padaku. Ayah ibunya hanya sibuk bekerja. Ike merasa kurang diperhatikan. Dia pun menceritakan tentang kawan-kawannya. Aku hanya mendengarkan keluhannya dan cerita tentang kampus dan kuliahnya. Saya menjadi pendengar yang baik. Ike bercerita, banyak cowok yang suka padanya. Tapi dia masih pikir-pikir, belum ada yang cocok di hatinya. Aku sudah 4 tahun kerja di rumah ini. Pak Dino sangat baik hati, saya diberi kesempatan untuk kuliah. Beliau yang membiayai. Waktu adik saya sakit, diopname di rumah sakit, seluruh biaya dibayar oleh Pak Dino dan Bu Dino. Mulia sekali hati beliau. Makanya saya kerasan kerja di sini. Saya sampai di kampus Ike, Ike berkata padaku, "Mas, aku nanti pulang agak malam. Ada undangan pesta di rumah kawanku. Iya, nanti kalau pulang, telepon Mas ya," pintaku kepada Ike. Ike pun mengangguk sambil berlalu. Aku pulang. Sepanjang perjalananku, kenapa selalu terngiang wajah Ike? Semakin hari semakin aku menyayanginya. Hari ini Pak Dino tidak pulang. Beliau sudah 2 hari di Jakarta. Sedang Bu Dino juga pergi. Beliau belanja pakaian untuk dagangannya. Beliau pergi ke Jogja. Tiba-tiba HP-ku berbunyi. Ternyata Yeni, temanku kuliah yang menghubungiku. Ini satu jelas denganku, orangnya cantik, tapi dia matre. Yeni mengajakku ketemuan. Alasannya untuk mengerjakan soal pelajaran. Aku tahu Yeni ada hati padaku. Yeni orangnya putih, tubuhnya seksi, rambutnya panjang sebahu, dia cantik. Tapi entah, dia bukan pilihanku, karena aku tahu, bila Yeni tahu aku seorang supir pribadi, nggak mungkin dia mau denganku. Aku pun menuju tempat Yeni, aku naik motorku yang butut itu. Selama ini aku naik mobil Pak Dino, karena petunjuk Pak Dino adat mobil, disuruh bawa ke kampus, biar mobil tidak di garasi saja. Aku ingin reaksi Yeni, masih maukah dia denganku, bila tahu aku bukan orang kaya. Sampailah aku tempat Yeni, dia sudah menungguku. Kusandarkan motorku, Yeni memandangku dengan pandangan yang agak aneh, tidak seperti biasanya. Saya pun duduk di sampingnya. Kuceritakan siapa diriku sebenarnya. Yeni agak terkejut dengan ucapanku. Tiba-tiba dia berkata,
Aku mau antar mamaku ke plaza, mau belanja, mengerjakannya kapan-kapan ya, kata ini pergi berlalu. Ternyata dugaanku benar, dia tidak mau denganku, setelah tahu siapa aku. Dasar cowok matre, kataku dalam hati. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Namun Ike, belum ada kabar, aku menunggu telepon darinya. Aku mulai gelisah, aku khawatir kepadanya, takut terjadi apa-apa. Kuhubungi nomor Ike, tapi dia tidak menjawabnya. Aku jadi semakin khawatir. Ada apa dengan gadis cantik ini? Ike sudah kuanggap adikku, tidak lebih dari itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam, mataku belum terpejam, hatiku gelisar, Ike belum juga pulang. HP-ku berbunyi. Aku bangkit mengambilnya. Betul ternyata Ike minta dijemput, dia bicara sambil menangis. Saya pun segera menjemputnya. Sampailah saya ke alamat yang diberikan Ike. Ike masuk mobil, sambil menangis. Aku berusaha menenangkannya. Aku bertanya, tidak seperti biasanya, Ike diam tidak menjawabnya. Setiap ada masalah Ike, selalu cerita padaku, kali ini, tidak, dia diam saja. Dia menangis sepanjang perjalanan kami. Sampai di rumah, Ike langsung masuk ke kamarnya. 3 bulan telah berlalu, Ike selalu murung, mukanya pucat, dia tidak mau kuliah. Sore ini, aku di belakang rumah, membersihkan tanaman yang ada di kebun. Ike datang menghampiriku. Dia bicara mau curhat padaku. Ia menceritakan kejadian 2 bulan yang lalu, di pesta itu dia diberi minum oleh kawannya, entah kenapa, dia tidak sadarkan diri. Tahu-tahu dia sudah di kamar tidur, tanpa sehelai benang pun, ia diperkosa. Aku terkejut, bagai tersengat petir di siang bolong. Ike menangis sambil memelukku. Dia berkata, aku hamil mas, sambil menangis. Kuusap rambutnya, jiwaku terasa jatuh di kerak bumi, badanku terasa menyala di bara api, aku marah. Siapa orangnya itu, tanyaku. Juni mas, kata Ike sambil menangis di dekapanku. Di mana dia, kataku, biar mas datangi, kurang ajar dia, biar ku beri pelajaran, ucapku penuh emosi. Juni meninggal mas, dia overdosis malam itu. Saya dapat informasi dari Mirna, karena saat pesta, Mirna datang terlambat, dan dia tahu peristiwa itu. Badanku terasa lunglai, gadis yang selama ini kulindungi. Terlepas dari pantauanku, aku merasa kesal, ya kesal sekali. Hari ini aku masih mencuci mobil, tadi malam bosku datang. Tiba-tiba Pak Dino memanggilku. Aku masuk ke dalam rumah, perasaanku bercampur aduk, Pak Dino pasti marah besar padaku. Suasana agak tegang, Bu Dino dan Eke ada di dalam, Eke duduk samping Bu Dino. Bu Dino memeluk pundak Ike, mata Ike lemban, mungkin habis menangis. Bayu, sini duduk, kata Pak Dino. Kamu sudah dengar, kata Pak Dino, sambil menarik nafas. Kejadian yang menimpa anakku. Aku hanya bisa mengangguk dan mengiyakan. Pak Dino menghela nafas panjang, seraya berkata, Bayu, maukah kamu menolongku? Apa yang bisa saya bantu, Pak? Kataku. Bayu, maukah kau menikahi anakku? Kasihan Ike, Bayu, Ike sudah kutanya, dia mau jadi istrimu. Saya bingung menjawabnya, antara bingung dan tidak percaya. Maukah kamu, Bayu, kata Pak Dito Ken gulanginya, seraya berharap padaku. Saya pun menjawabnya, saya mau, Pak. Saya ikhlas menerima Iki jadi istri saya.
Saya melihat wajah cerah di wajah Pak Dino, Budi No. Ini malam pertama buat aku dan Ike. Kami sudah menikah, kami saling mencinta. Kupandang wajah Ike yang cantik, kulitnya putih cantiknya. Kami saling pandang dan tersenyum. Ayo mas, kata Ike, sepertinya sudah tidak tahan. Kudekap Ike, kucium bibirnya. Sepertinya Ike menikmatinya, leher putihnya, tak kuasa aku tidak menciumnya. Ike memejamkan matanya. Satu persatu, helai benang sudah turun dari pembaringan kami. Pertempuranku dengan Ike tak terelakkan. Kami hanya merintih pelan kenikmatan. Ronde pertama kami sama-sama lunglai. Apakah pemirsa ingin tahu babak kedua? Ikuti selalu kisahnya. Pemirsa, kisah ini hanya fiktif belaka, bila ada kesamaan nama dan kisah, itu hanya kebetulan semata. Salam dari saya, Nick Carter.